Ibu, sebaiknya berhenti kerja, jualan. Nanti kita akan ngasih uang ke ibu. Andira menyela dan Handika memutuskan. Sebaiknya ibu berhenti dan istirahat di rumah saja, nggak usah jualan lagi. Jika ingin dilanjutkan jualannya sama Yeni dan suaminya saja. Gimana Yen? Iya mas, nanti dicoba. Dan satu lagi ini yang penting, dengarkan. Jangan ada yang ngebantah. Kita semua sudah disekolahkan Bapak sampai sarjana. Dan alhamdulillah sekarang pada punya penghasilan masing-masing. Cuma adik Sasa yang tidak sarjana. Jadi rumah ini nanti buat Sasa dan sawah buat ibu. Handika memberikan perintah dengan wibawanya. Semua adik-adiknya menyetujuinya. Hari berganti hari, usaha warnet Nurman mengalami banyak kemajuan. Yang awalnya ketika membuka usaha warnet hanya mempunyai 5 unit komputer, 1 digunakan server, 4 disewakan. Kini komputernya sudah bertambah. Sedikit demi sedikit mereka mengumpulkan uang dan ketika sudah terpenuhi uangnya, mereka membeli satu persatu perangkat. Beli harddisknya dulu atau VGA, mainboard, casing, keyboard, mouse, terakhir monitor. Setelah satu perangkat komputer terbeli, barulah Norman merakitnya dan komputer bisa disewakan. Untuk satu unit komputer saat itu menghabiskan budget 5 juta rupiah. Kini mereka sudah mempunyai 10 unit komputer. Maklum, pada saat itu adalah era keemasan untuk usaha warnet. Belum adanya HP Android dan biaya langganan internet yang sangat mahal. Untuk berlangganan dengan kecepatan 1 Mbps biayanya hampir 1 juta. Ditambah lagi pesaingnya juga masih sedikit. Dari waktu ke waktu semakin banyak pengunjung berdatangan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan ibu-ibu yang pada ingin belajar menggunakan sosial media Facebook. Meskipun komputer sudah ditambah karena saking banyaknya pengunjung, antrian bisa sampai 6 jam. Rena tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mulai berjualan aneka makanan kering yang dibuat Ibu Marna. Ibu Marna sudah tidak di kampung lagi. Ketika mengajar di Depok, Rena mampir ke rumah Cisalak dan mengambil aneka olahan makanan. Keripik singkong pedas dan gurih, makaroni, mie kering digoreng. Norman juga membuka usaha jasa perbaikan komputer. Tak disangka ada saja orang pelanggan yang membutuhkan jasanya. Hari-hari berlalu, tidak terasa ketika pulang mengajar, Rena merasakan kecapean. Norman menyuruhnya istirahat dan ketika pagi menjelang, Rena merasakan mual dan muntah-muntah. Karena memang Rena tidak ke bidan untuk KB saat itu, ternyata Rena hamil. Rena tidak tahu berapa bulan usia kandungannya dan Rena juga tetap tidak memeriksakan kandungannya baik ke bidan atau ke dokter. Rena pasrahkan semua hanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga hamil kali ini aku bisa mempunyai anak dan tidak keguguran lagi. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa Rena setelah sholat. Setiap hari sebelum berangkat dan sepulang mengajar, Rena meminum jinten hitam, habatus sauda, dan madu 2 sendok. Tak lupa pula Rena makan buah kiwi madu sebagai penguat bayi di rahimnya. Atas persetujuan Norman, Rena resaik dari MTS. Selain resaik, Rena juga tidak memberikan les privat lagi. Norman tidak tega melihat Rena berangkat dan pulang mengajar jalan kaki keluar komplek perumahan dengan kondisi perutnya yang semakin membesar. Untuk naik angkot, angkot tidak lagi masuk ke dalam komplek perumahan. Maka Norman berinisiatif ingin mengambil kredit motor biar Rena tidak kecapean. Rena dan Norman sudah mendatangi 2 dealer, tapi ternyata setelah dipikir-pikir uang mukanya tidak cocok dengan simpanan uang mereka. Akhirnya Rena berkeluh kesah ke Andira. 2 Februari 2010, saat itu hari Selasa, Rena tidak ada jam mengajar di pagi hari. Dengan perut yang sudah membesar, Rena istirahat di kamar dan Norman sedang jaga warnetnya.
Jam 9.30 ada suara motor terdengar parkir di depan rumah Rena. Rena mengira itu adalah orang yang akan sewa komputer. Assalamualaikum. Andira langsung masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Rena mana, Nur? Norman kaget karena yang datang Andira. Ada di kamar, Mbak. Sebentar, aku panggilkan. Baru saja Norman hendak melangkahkan kakinya, Rena sudah menghampiri mereka, Andira dan Norman. Ada apa, Mbak? Itu, motornya sudah datang. Andira menyerahkan kunci motor ke Rena. Maksudnya, Mbak? Rena masih bingung, Norman pun bingung. Itu motor kredit yang diurusin sama Mas Ardan di ACC dan sudah datang ke rumah tadi. Jadi, ku antar ke sini. Penjelasan singkat Andira dan mereka pun paham. Mereka bertiga keluar melihat motor Honda Vario warna merah. Kemudian Andira pulang. Aku pulang dulu, Anindya lagi panas, demam. Iya Mbak, makasih. Rena sangat senang motor baru sudah datang. Norman langsung memasukkan motornya ke dalam rumah. Di dalam rumah, Rena memperhatikan motor barunya. Lama ia memandanginya, dan ketika puas, Rena kembali masuk ke kamar untuk istirahat. Rena meninggalkan Norman yang masih tetap setia memandangi motor barunya dari samping dengan duduk di kursi. Menggeleng-gelengkan kepalanya. Gak kusangka kini aku bisa memiliki motor baru. Alhamdulillah ya Allah. Rasa syukur Norman. Jam menunjukkan pukul 12.30. Rena bersiap-siap akan mengajar di SMP siang yang masuknya jam 13. Tapi ternyata perutnya tiba-tiba sakit. Rasa sakitnya seperti waktu keguguran. Rena ketakutan, takut keguguran lagi karena menurut perhitungannya usia kehamilannya baru 8 bulan. Pasca dikuret sampai sejak saat ini selang waktu 11 bulan. 3 bulan tidak boleh hamil dan kehamilan 8 bulan. Rena tiduran kembali. Norman yang melihatnya bolak-balik ke kamar mandi ikutan cemas. Waktu menunjukkan jam 15, Rena sudah tidak kuat lagi. Rena ingin meminta tolong Andira, namun anaknya lagi demam. Dan kebetulan hari pun sudah gelap, petir menyambar. Karena Norman tidak tahu rumah Bulika, teman guru MTS dan SMK 3, maka Rena yang berangkat ke rumahnya dengan menahan sakit di perut. Rena berjalan pelan-pelan. Ketika sampai di rumahnya Bulika, menyuruhnya masuk. Bu, bisa tolong saya? Saya mau periksa ke bidan, kata ibu. Bidan yang menolong kelahiran ibu baik. Soalnya saya tidak pernah ke bidan selama hamil, jadi takut dimarahi. Bulika mempersiapkan diri dan Rena kembali pulang bersiap-siap membawa baju ganti dan dimasukkan ke dalam tas. Ketika Bulika sampai di rumah Rena, hujan gerimis turun. Gimana ini? Masnya di rumah apa ikut? Kalau ikut gak muat motornya. Kalau naik bertiga jadi susah. Bulika memberi masukan. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.